Hiyo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas lanjutan dari cerita Sakamoto Days yang dimana kita akan bahas lanjutkan setelah animenya berakhir. Jadi hari ini kita akan bahas di chapter 66 sampai dengan chapter 70. Cerita akan berfokus kepada Shin dan juga Sakamoto yang mencari informasi seputar Mr. X dari database GCC. Dan akhir pada chapter lalu pun memperlihatkan Shin dan juga Sakamoto yang sudah mengikuti ujian ketiga dalam tahapan memasuki GCC dan mereka sedang menghadapi permainan survival. Nah, jadi bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan bahas langsung 5 chapter berturut-turut agar kalian sampai pada chapter terbarunya nanti. Sakamoto Days chapter 66 mendapatkan judul Lag. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan lanjutan pertarungan antara Shin yang berhadapan dengan Toramaru. Segala upaya dilakukan oleh wanita gila ini untuk memperdaya Shin, di mana dia mengeluarkan senjata apinya beserta dengan kapak andalannya untuk melakukan serangan. Nah, sementara itu teman setim dari Shin yakni Mafuyu dan juga Kaji ingin membantu Shin, namun mereka masih memperhatikan pertarungan kedua orang tersebut dari jarak jauh. Singkat cerita, pertarungan dari mereka berdua ini pun menuju ke arah dari air terjun, di mana disinilah boneka kesayangan dari Toramaru terjatuh ke bawah air dan dia pun langsung mencari boneka tersebut. Ini diikuti oleh Shin juga karena mendengar wanita tersebut tak bisa bernafas. Shin kemudian membantu menolong wanita ini dan singkat cerita pun mereka akhirnya berbaikan. Nah, di satu sisi terdapat seorang pria yang seperti menggunakan kacamata dan zirah di tangannya mendekati mereka berdua dan tanpa basa-basi orang ini pun langsung menghantamkan pukulan keras ke tubuh dari Toramaru, di mana wanita tersebut pun langsung terpendal jauh. Yup, dan akhir dari chapter ini pun memperlihatkan Gaku yang menggunakan virtual reality. Sepertinya Gaku inilah yang sudah mengontrol pria yang mendekati Shin dan juga Toramaru tersebut. Chapter 67 mendapatkan judul Pekerjaan Jarak Jauh. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan pria yang berkacamata yang sudah menghajar Toramaru. Pria ini terlihat sangat aneh, di mana dia melakukan semacam gerakan makan dengan tangan kirinya, namun tak terlihat makanan yang berada di tangannya. Yep, dan panel berikutnya pun memperlihatkan ternyata ini adalah ulah dari Gaku dan kelompoknya, di mana mereka menggunakan semacam alat yang bernama virtual reality, yang dimana alat ini bisa untuk mengontrol orang lain dari jarak jauh. Cara dari alat ini bekerja sangat gampang, di mana si pengguna ini hanya menggunakan semacam kacamata yang menutupi matanya, dan beberapa kabel yang terhubung ke tangannya ini pun bisa langsung mengontrol seseorang yang mereka inginkan. Di sini terlihat pria yang dikendalikan oleh Gaku bernama Shinaya. Dia didiskualifikasi langsung oleh pengawas karena kedapatan ternyata sudah melepas tali miliknya sendiri. Itu pun melanggar peraturan. Di sana pengawas pun juga melihat adanya 4 mayat peserta ujian yang ditemukan. Mereka pun berasumsi bahwa perbuatan ini adalah ulah dari Shinaya. Di sini terdapat seorang preman yang mencekik leher dari Shinaya dan menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Dia pun berujar bahwa GCC tak membutuhkan orang yang membunuh untuk sebuah kesenangan. Nah, disinilah Gaku kembali beraksi untuk mengontrol tubuh pria ini. Preman yang tadinya cengengesan langsung dihajar dengan sangat brutal oleh Shinaya. Kemudian itu pun dilihat oleh beberapa orang dan tubuh dari preman tersebut langsung dihempaskan bersamaan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Melihat hal tersebut pun ada juga seorang sniper yang berada di kejauhan mencoba untuk menargetkan Shinaya ini. Tembakan sniper tersebut pun terkena tubuh dari orang lain. Shinaya yang ingin mengajar sniper tersebut pun, namun dia malah dihalau oleh seorang wanita yang memiliki banyak sekali senjata dengan seutas talinya. Tentu saja wanita ini pun menjadi santapan zat dari Shinaya. Kemudian mengerikannya adalah senjata wanita tersebutlah malah mengenai diri dari wanita itu sendiri di hadapan dari Shinaya. Kali ini Shin pun bertarung dengan orang tersebut karena ingin bertambah kuat. Disinilah pertarungan terjadi di mana Shinaya mendapatkan perlawanan dari Mafuyu dan juga Toramaru yang juga sudah bangkit. Akhir chapter ini memperlihatkan persiapan dari pertarungan mereka akan segera dimulai.
Chapter 68 mendapatkan judul Ikuti Aku. Chapter kembali dibuka dengan pertarungan lanjutan antara Shinaya, pria yang dikendalikan oleh Gaku, menggunakan virtual reality dari jarak jauh berhadapan dengan kelompok dari Shin. Mafuyu dan Toramaru mencoba untuk menyerang pria ini. Namun sayang sekali, mereka berdua berhasil untuk dikalahkan dengan sangat cepat dengan membenturkan tubuh mereka ke bawah tanah. Di sini Kaji pun langsung berasumsi bahwa pria tersebut sepertinya sedang dalam keadaan tertidur karena suara detak jantungnya yang didengar oleh Kaji. Pertarungan masih berlanjut antara kedua belah pihak. Namun di tengah-tengah pertarungan, Shinaya pun terlihat tampak kembali melakukan gerakan-gerakan yang benar-benar aneh dengan menyentuh kepalanya. Lalu ada juga gerakan aneh di mana dia terlihat sedang berpantomim. Kita kembali ke Gaku yang mengatakan kepada Kashima bahwa ruang geraknya terlalu terbatas. Kashima pun menjelaskan bahwa jangan terlalu melakukan banyak hal yang berlebihan dengan tubuh dari Shinaya ini. Karena Shinaya adalah anak baru yang baru direkrut beberapa hari sebelumnya. Kashima ternyata sudah melakukan perekrutan secara online dengan rincian beberapa gaji pokok dan juga biaya transport yang akan didapat oleh orang tersebut jika mau bergabung dengan kelompoknya. Nah, sekarang kita kembali ke pertarungan lagi, di mana kali ini Shinaya dengan secara cepat langsung bergerak instan menuju ke arah 3 orang yang ada di depannya, langsung menghujamkan pukulan. Kelompok dari Shin kemudian satu demi satu berhasil dihancurkan dan juga dilemahkan. Kaji kemudian membawa mereka semua ke tempat yang aman. Namun batunya adalah Toramaru dan juga Mafuyu enggan untuk menyerah. Mereka kembali untuk menyerang Shinaya dan lagi-lagi percobaan mereka kali ini gagal kembali, di mana mereka berdua pun akhirnya tumbang. Akhir dari chapter ini pun ditutup dengan Koji yang memikirkan sebuah ide untuk melawan Shinaya. Chapter 69 mendapatkan judul Kaji. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan kelompok dari Sakamoto yang melihat beberapa binatang yang sepertinya bertingkah sangat aneh. Panel berlanjut ke pertarungan dari kelompok Shin yang melawan Shinaya. Di sini, Kaji berasumsi bahwa dia benar-benar yakin Shinaya ini sedang dikendalikan orang lain dan dia mendengar sesuatu yang berasal dari kacamata Shinaya. Mengerikannya, dengan hanya satu pukulan yang diarahkan ke Shin dan juga Kaji, ini pun menyebabkan retakan tanah yang benar-benar besar. Mereka pun sampai ke dasar tanah yang terlihat seperti sebuah gua. Kaji di sini pun dapat mendengar suara operator yang ada di kacamata Shinaya tersebut. Kaji di sini menjelaskan bahwa jika si operator ini melancarkan sebuah pukulan, maka selang 0,5 detik kemudian Shinaya juga akan mengikutinya. Nah, jadi jika mereka berdua ini dapat bisa memanfaatkan waktu lag tersebut, maka kita akan dapat bisa memprediksi pergerakannya dan itu pun akan mengubah keadaan. Namun tentu praktek yang dilakukan oleh teori Kaji sangat benar-benar susah, di mana Shin sangat susah payah untuk membaca pergerakan dari Shinaya, di mana dia terus dikejutkan dengan pukulan yang bertubi-tubi. Dan akhir chapter ini pun Shin berhasil untuk pertama kalinya menendang tubuh dari Shinaya dan saat itulah Gaku memperlihatkan ke kita semua skill yang dimilikinya. Chapter 70 mendapatkan judul Sound versus Gaku. Pertarungan kembali terjadi antara Shinaya yang berhadapan dengan Kaji dan juga Shin. Kali ini Shin mendapatkan pukulan secara terus-menerus, namun disinilah Kaji sedikit mendengar suara Shin melalui alat yang dia pakai. Di satu sisi, Kashima pun mencoba menyarankan Gaku ini bisa memainkan musik ataupun semacamnya di dalam alat tersebut. Namun itu ditolak oleh Gaku karena tak mau mengacaukan pertarungannya. Pertarungan berlanjut. Kali ini Kaji pun mendengar ada suara yang menggema dan itu adalah ruang lingkup gerak dari Shinaya. Duet pertarungan pun dilakukan oleh Kaji dan juga Shin, di mana di sini Kaji melakukan beberapa perintah yang dia dengar dari ruang lingkup gerakan yang dilakukan oleh Shinaya. Shin kemudian langsung menjalankan perintah tersebut dan tentu saja kali ini dia berhasil untuk membaca pergerakan jari Shinaya. Namun disinilah Gaku dengan cerdiknya sudah mengetahui hal tersebut dan menganalisisnya. Di sini Kaji melakukan kesalahan yang benar-benar fatal, di mana dia mengira Shinaya sudah terdesak karena setelah membenturkan tembok sesaat pergerakannya pun akan terhenti. Tragisnya, dia pun mendapatkan serangan brutal dengan tubuhnya yang terkena telak hempasan pukulan dari Shinaya.
Tidak hanya sampai di situ, setelah itu Gaku pun melanjutkan kembali memukul berkali-kali tubuh dari Kaji hingga menyebabkan tubuh Shinaya juga terluka karena beban berat dilakukan oleh gerakan yang dilakukan oleh Gaku. Dengan terlihat tubuhnya pun juga mengeluarkan darah. Kondisi pun semakin terancam ketika Shin ini juga kewalahan dan memuntahkan saus merah dari mulutnya. Itu pun kemudian mendapatkan tendangan telak dari Shinaya. Yups, overall dan di saat kondisi yang benar-benar sudah genting ini, chapter ini pun ditutup dengan datangnya sosok Tuan Sakamoto yang menendang keras tubuh dari Shinaya dan menyelamatkan mereka berdua. Oke, jadi video selanjutnya kita akan ringkas lagi 5 chapter ya dari Sakamoto Days untuk melanjutkan cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Kita akan bertemu lagi dalam ringkasan cerita Sakamoto Days di video selanjutnya.